Warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan dan fungsi hadis dalam syariat Islam. Kita akan mencoba mempelajari apa itu kedudukan dan fungsi hadis dalam syariat Islam. Yang pertama, kedudukan hadis sebagai sumber syariat Islam. Hadis kedudukannya sangat urgent sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Meskipun ada orang yang disebut ingkarus sunnah, yaitu orang yang menolak hadis sebagai sumber hukum. Jadi hadis adalah wahyu dari Allah yang redaksinya dari Nabi, atau goer matlu yang menjadi penjelas Al-Quran, seperti dalam surat An-Nahl ayat 44. Yang kedua, dalil kehujahan hadis. Jadi kehujahan hadis adalah digunakannya hadis sebagai hujah atau dasar hukum, dalil syar'i. Penting pula untuk menjelaskan ayat-ayat mustarak atau multi makna dan muhtamal, mengandung makna alternatif. Yang pertama, dalil kehujahan hadis adalah dalil Al-Quran. Terdapat dalam Ali Imran ayat 179, An-Nisa 59, Ali Imran ayat 32. Nah, di situ disebutkan bahwa taat kepada hadis sama dengan taat kepada Allah. Yang kedua, dalil-dalil hadis itu sendiri, yaitu hadis Al-Mustadrak 319. Dalam hadis itu disebutkan sunnahku adalah pedoman bersama Al-Quran. Yang ketiga, ijma as-sahabah. Contoh ketika Abu Bakar memutuskan, saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah. Sungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Sehingga para sahabat itu menjadi dalil tentang kehujahan hadis. Yang keempat, ijtihad. Jadi ada 7 aspek kehujahan hadis menurut Abdul Ghani bin Abdul Khaliq. Yang pertama, isyomah, keterpeliharaan Nabi dari kesalahan. Yang kedua, sikap sahabat terhadap sunnah. Yang ketiga, Al-Quran. Yang keempat, as-sunnah. Kelima, kebutuhan Al-Quran terhadap as-sunnah. Keenam, relatus sunnah sebagai wahyu. Dan yang ketujuh adalah ijma. Itu menjadi aspek kehujahan hadis. Yang terakhir, yang ketiga, fungsi hadis sebagai sumber ajaran Islam. Fungsinya yang pertama adalah bayan takrir atau penjelasan yang menguatkan, seperti ayat tentang wudhu. Jadi bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan tentang wudhu, kemudian dijelaskan lagi, ditetapkan lagi dalam hadis. Yang kedua, bayan tafsir atau penjelasan yang merinci, itu fungsi hadis ya. Yang ketiga, bayan tasri, penjelasan yang menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan nasyah atau bayan tabdil, yang berarti al-ibtal, membatalkan, al-izabah, menghilangkan, at-tahwil, memindahkan, atau at-tagyir, mengubah. Imam Hanafi bahkan membolehkan menasah Al-Quran dengan hadis, seperti tentang hukum wasiat yang dinasah dengan waris. Demikian kedudukan dan fungsi hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.